Di tengah semua perubahan ini, apa yang menjadi pegangan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila. Bukan sekedar sebagai ideologi negara, tapi panduan nilai dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Termasuk dalam menghadapi inovasi teknologi dan ekonomi kreatif yang serba dinamis. Teknologi, khususnya artificial intelligence, kini sedang berkembang sangat pesat. Artificial intelligence kini membantu dokter mendiagnosa penyakit, mengelola keuangan, bahkan dapat mengatur lalu lintas kota pintar. Tapi, AI juga membawa tantangan yang sangat besar, di mana banyak pekerjaan yang akan tergantikan nantinya. Sistem algoritma bisa bias, bahkan ada risiko munculnya distopia, di mana masa depan yang penuh ketidakadilan, kehilangan makna kerja manusia, dan pengawasan yang tanpa batas. Apakah kita mau membiarkan masa depan kita seperti itu? Di sini, Pancasila mengajarkan kita bahwa teknologi harus tunduk pada nilai kemanusiaan, bukan manusia yang tunduk pada mesin. Dengan Pancasila, kita bisa mengarahkan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Ketuhanan. AI harus menghormati martabat manusia. Kemanusiaan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam algoritma. Persatuan. Teknologi harus digunakan untuk mempererat, bukan malah memecah belah. Demokrasi. Rakyat harus tetap punya suara bahkan dalam dunia digital. Keadilan sosial. Manfaat AI harus bisa dirasakan secara merata, bukan hanya oleh segelintir elit teknologi saja. Karena jika AI hanya dikuasai oleh elit teknologi saja, maka itu akan mempercepat terjadinya distopia di dunia ini. Di era ekonomi kreatif, startup bermunculan bak jamur di musim hujan. Tapi startup yang hanya mengejar profit tanpa nilai etika akan cepat tumbang. Startup berbasis Pancasila punya fondasi kuat berupa integritas, kolaborasi, solusi sosial, dan keberlanjutan. Lebih jauh, startup Pancasilais juga menghadapi beberapa pertanyaan penting, seperti apakah bisnis kita memperkaya ekosistem, apakah kita memperlakukan karyawan dengan adil, apakah inovasi kita memperkecil kesenjangan sosial. Bisnis modern bukan lagi sekedar untung berapa, tapi berdampak pada siapa. Contoh startup Pancasilais, aplikasi pendidikan daring untuk daerah 3T, platform pertanian digital yang menghubungkan langsung petani dan konsumen, marketplace yang mengangkat produk lokal dan UMKM, startup kesehatan berbasis komunitas. Lalu, bagaimana Pancasila hadir dalam dunia startup? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana startup tidak hanya bicara mengenai uang saja, tapi juga harus bicara mengenai nilai spiritual dan juga keberkahannya. Startup harus punya etika dan integritas. Artinya, startup harus tidak curang dan tidak menipu. Selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Startup harus memperlakukan semua karyawan dan pengguna dengan adil, tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah persatuan Indonesia, di mana startup harus membangun solusi untuk semua daerah, bukan hanya kota besar. Selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin startup idealnya mendengar seluruh aspirasi dari tim, transparan dalam mengambil keputusan, dan juga tidak otoriter. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Startup idealnya menjangkau semua kalangan, memperkecil kesenjangan, dan membuka akses ekonomi digital ke lapisan terbawah. Jika startup bertumbuh pada 5 sila ini, maka yang lahir bukan sekedar unicorn, tapi solusi yang beradab dan juga berdampak.
teknologi digital memperkuat nilai Pancasila bila digunakan secara bijak, seperti kampanye toleransi lintas agama, aksi sosial lewat crowdfunding, platform gotong royong dalam bencana. Namun, teknologi juga bisa jadi senjata perpecahan. Contohnya seperti hoax yang memecah belah bangsa, polarisasi politik yang menghancurkan kepercayaan, dan juga algoritma media sosial yang memperkuat echo chamber. Jika kita lalai, teknologi bisa melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dunia nyata maupun di dunia maya sekalipun. Dalam hal teknologi dapat memperkuat atau melemahkan Pancasila. Dalam aspek ketuhanan, konten digital seharusnya mencerminkan nilai spiritual dan tidak melecehkan keyakinan orang lain. Aspek kemanusiaan, teknologi yang humanis menolak ujaran kebencian dan diskriminasi. Persatuan media sosial bisa menyatukan bangsa bila digunakan untuk membangun kesadaran bersama, bukan untuk memecah belah. Demokrasi, teknologi memberikan ruang untuk partisipasi publik, tapi kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan bijak. Keadilan sosial, jangan sampai internet itu hanya milik mereka yang kaya saja, tapi internet harus bisa diakses oleh seluruh kalangan. Mari kita pilih jadi pengguna teknologi yang memperkuat Pancasila atau sebaliknya. Etika dalam bisnis menentukan apakah usaha bertahan atau tenggelam. Pancasila membimbing pembisnis muda untuk yang pertama tidak korupsi, kedua tidak manipulatif terhadap pelanggan, yang ketiga menghargai pekerjaan dan mitra usaha, yang terakhir adalah berkontribusi sosial di komunitas sekitar. Bisnis yang Pancasilais adalah bisnis yang berjiwa manusiawi. Bisnis bukan tentang mesin uang, tetapi sebagai alat perubahan sosial. Contoh Pancasila sebagai etika bisnis anak muda. Yang pertama adalah ketuhanan. Artinya, kita harus mengikuti etika spiritual untuk menjadi fondasi usaha kita. Kemudian adalah kemanusiaan, di mana kita harus memberikan upah yang layak dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian contoh yang persatuan adalah usaha yang melibatkan berbagai suku, agama, dan latar belakang. Kemudian demokrasi melibatkan karyawan dalam ide dan pengambilan keputusan. Untuk keadilan sosial adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan hanya kantong pemilik saja. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari inspirasi. Kearifan lokal adalah tambang emas industri kreatif. Batik jadi fashion dunia, cerita rakyat jadi game edukatif, makanan tradisional jadi ikon global. Menggali budaya sendiri berarti kita melestarikan budaya nasional sekaligus memperkaya ekonomi kreatif Indonesia. Kalau kita gali, nilai-nilai Pancasila ternyata sudah hidup dalam budaya lokal kita sejak dulu. Sebagai contoh, dalam aspek ketuhanan, banyak karya seni yang lahir dari tradisi spiritual yang luhur. Dalam aspek kemanusiaan, banyak cerita rakyat yang penuh dengan pesan moral dan kemanusiaan. Dalam aspek persatuan, budaya lokal menciptakan identitas kolektif yang memperkuat bangsa. Dalam aspek demokrasi, kesenian daerah biasanya dihidupkan bersama secara gotong royong. Dalam aspek keadilan sosial,
memberikan ruang bagi seniman lokal agar bisa naik kelas secara ekonomi. Dunia berubah cepat, teknologi melesat, bisnis digital tumbuh tanpa batas, dan dunia seakan mengecil karena digitalisasi. Persaingan global ketat, skill penting, tapi karakter lebih penting. Pancasila memberikan kita karakter yang unggul, seperti jujur, bersatu, adil. Nilai-nilai karakter ini bahwa kita tidak hanya bersaing, tapi memimpin. Kita percaya bahwa kemajuan teknologi dan kemajuan bisnis itu harus selaras dengan nilai-nilai dari Pancasila. Karena di sini Pancasila hadir bukan hanya sekedar sebagai hafalan saja, tetapi juga sebagai pedoman kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, mari jadi generasi Pancasilais yang inovatif dan siap membangun Indonesia maju. Terima kasih. Di era ketika dunia bergerak semakin cepat, teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dan batas-batas ruang serta waktu mulai memudar. Kita dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang yang luar biasa. Artificial intelligence, startup digital, dan ekonomi kreatif menawarkan lompatan besar dalam produktivitas dan kemudahan, tetapi juga membawa risiko yang tak kalah besar, seperti ketimpangan sosial, disrupsi budaya, hingga krisis kemanusiaan. Di tengah dinamika ini, Pancasila hadir bukan sebagai simbol negara atau pelajaran hafalan semata, tapi ia adalah panduan moral yang menuntun arah inovasi agar tidak kehilangan nurani dan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila mengajarkan bahwa teknologi haruslah melayani manusia, bukan sebaliknya, bahwa di balik setiap algoritma harus ada rasa keadilan. Di balik setiap kemajuan bisnis harus ada keberpihakan pada sesama. Di balik setiap ide brilian harus ada kesadaran untuk menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Dari sila pertama hingga kelima, Pancasila mengajak kita untuk membangun masa depan digital yang tidak hanya pintar, tapi juga beradab. Oleh karena itu, mari kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga penjaga nilai. Bukan hanya membuat startup, tapi juga perancang masa depan yang manusiawi. Bukan hanya kreator ekonomi, tapi juga penggerak perubahan sosial. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang mampu bersaing secara global, tapi yang tetap setia pada jati dirinya. Kita adalah generasi yang akan membawa Indonesia melangkah ke depan dengan inovasi, keberanian, dan Pancasila di dalam hati.